Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang kedua, tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. NIM saya 225790005. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu pertama, pengaruh GATT dan WTO dalam kebijakan tarif Indonesia. Indonesia telah dipengaruhi secara signifikan oleh keanggotaannya dalam GATT dan WTO. Kebijakan tarif Indonesia telah berevolusi untuk menyesuaikan dengan aturan perdagangan global, membuka peluang baru, namun juga menghadapi tantangan baru. Selanjutnya, adapun sejarah dan latar belakang GATT dan WTO. Pada gambar di samping, yaitu mencerminkan sejarah dari latar belakang GATT dan WTO. Di sini adapun 3 macam pada saat didirikannya GATT dan putaran Uruguay, adapun saat WTO dibentuk. GATT didirikan pada tahun 1947, General Agreement on Tariff and the Trade, atau biasa disebut dengan GATT. Dibentuk untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional atau perdagangan dunia. Pada yang kedua, putaran Uruguay. Pada tahun 1986 sampai pada tahun 1994, putaran negosiasi Uruguay meningkatkan fokus GATT pada perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual. Adapun yang ketiga, pada tahun berapakah WTO dibentuk? WTO dibentuk pada tahun 1995. GATT ditransformasi menjadi Organisasi Perdagangan Dunia atau yang biasa disingkat dengan WTO, dengan memandat yang lebih luas. Selanjutnya, adapun perkembangan kebijakan tarif Indonesia, yaitu ada 3: sebelum GATT WTO, pas ke GATT WTO, dan tantangan saat ini. Adapun sebelum GATT dan WTO, kebijakan tarif Indonesia fokus pada proteksi industri domestik melalui tarif tinggi. Sedangkan pas ke GATT dan WTO, Indonesia menurunkan tarif dan mengadopsi prinsip liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan daya perdagangan, untuk meningkatkan daya saing. Adapun tantangan saat ini, menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan komitmen perdagangan internasional. Adapun yang selanjutnya, area potensial konflik dan rekomendasi, yaitu ada 3, yaitu yang pertama subsidi dan proteksi, yang kedua ada hak kekayaan intelektual, dan yang ketiga ada rekomendasi. Kita masuk yang pertama, yaitu subsidi dan proteksi, yaitu ketegangan dapat timbul antara komitmen WTO dan upaya perlindungan industri domestik. Sedangkan yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Penyesuaian dengan aturan TRIPS, WTO dapat menimbulkan perdebatan dengan pihak-pihak terkait. Adapun yang ketiga, rekomendasi. Diplomasi aktif dan negosiasi yang seimbang untuk mengakomodasi kepentingan nasional.
Adapun yang selanjutnya yaitu evaluasi keseluruhan hukum nasional. Yaitu ada 4. Yang pertama kesesuaian aturan, yang implementasi bertahap, peran pemerintah, dan monitoring berkelanjutan. Kita jelaskan yang pertama dulu ini yaitu kesesuaian aturan, yaitu adalah penyesuaian peraturan nasional dengan prinsip GATT dan WTO untuk menghindari sebuah konflik. Sedangkan yang kedua ini adalah implementasi bertahap, yaitu adaptasi terhadap diperlukan untuk meminimalkan guncangan bagi industri dalam negeri maupun luar negeri. Adapun peran pemerintah, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian untuk mengoptimalkan atau manfaat keanggotaan. Adapun monitoring berkelanjutan, yaitu evaluasi rutin diperlukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan baru. Adapun yang selanjutnya yaitu harmonized system pada produk kopi. Kopi di Indonesia adalah salah satu komoditas ekspor unggulan di Indonesia. Termasuk salah satu kopi yang berasal dari Toraja. Itu kopi yang sangat berpotensi yang ada di negara kita di Indonesia. Karena pada sebuah kopi Toraja yang diekspor ke luar negeri, contohnya ke Amerika, sangat membutuhkan kopi yang dari Indonesia yang ada di tanah Toraja. Karena dengan kualitasnya yang bagus dan kopi yang sangat enak. Adapun yang harmonisasi tarif, penerapan harmonized system meningkatkan transparansi dan daya saing kopi di Indonesia. Ini meningkatkan daya saing antar pedagang kopi atau antar pengekspor kopi yang ada di negara kita. Adapun yang selanjutnya peluang ekspor. Penyesuaian dengan aturan WTO membuka akses pasar global yang lebih luas. Contohnya, kita membuka akses pasar yang luas antar negara untuk mengekspor sebuah kopi. Contohnya kita mengekspor kopi ke negara Australia, Amerika, dan negara-negara lainnya. Agar kita dapat mengekspor kopi ini dengan salah satu juga memperkenalkan kopi yang ada di Indonesia. Adapun minyak nilam sebagai produk ekspor unggulan, yaitu yang pertama tanaman nilam. Nilam adalah tanaman asli Indonesia yang menghasilkan minyak esensi bernilai tinggi. Adapun yang kedua minyak nilam. Minyak nilam Indonesia menjadi komoditas ekspor utama dengan permintaan global yang tinggi. Karena pada minyak nilam ini sangat banyak kelebihannya. Maka minyak nilam ini diekspor ke luar negeri karena minyak nilam sangat berpotensi kegunaan untuk di luar negeri. Sedangkan di luar negeri itu jarang ada orang yang memproduksi minyak nilam. Adapun yang ketiga potensi pedesaan. Pengembangan industri nilam dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada ASEAN dan WTO. Yang pertama ada sistem ASEAN. Sistem ASEAN adalah pendekatan regional yang lebih fleksibilitas namun mencangkup terbatas pada negara-negara anggota. Sedangkan sistem WTO yaitu kerangka global yang komprehensif namun memerlukan kompromi yang lebih kompleks. Adapun yang selanjutnya optimalisasi penggunaan. Penggunaan pada strategis kedua mekanisme ini dapat memaksimalkan manfaat bagi kepentingan nasional. Adapun materi kita yang terakhir yaitu mekanisme penyelesaian
sengketa, yaitu ada 3. Yang pertama, negosiasi bilateral. Yang kedua, mediasi WTO. Yang ketiga, arbitrase. Yang pertama yaitu ada negosiasi bilateral. Apa itu negosiasi bilateral? Yaitu upaya awal untuk menyelesaikan sengketa secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Adapun mediasi WTO yaitu jika negosiasi bilateral gagal, pihak dapat mengajukan kasus ke mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Sedangkan yang ketiga ini yaitu ada arbitrase, yaitu sebagai langkah terakhir untuk pihak-pihak dapat memilih untuk mengajukan sengketa ke proses arbitrase. Adapun mengintegrasikan prinsip GATT dan WTO dan kepentingan nasional, yaitu ada transparansi, fleksibilitas, kementerian dan monitoring. Menerapkan aturan dan prosedur yang jelas dan terbuka dalam kebijakan perdagangan. Adapun fleksibilitas, yaitu menjaga ruang untuk penyesuaian kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional. Adapun kemitraan, yaitu membangun sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan yang keempat ini monitoring, yaitu pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan baru. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata dengan kesalahan-kesalahan lainnya. Saya Muhammad Adam Malik. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.